Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan, ikannya kecil, ikan arwana. Salam senyum sapa saya sampaikan. Assalamualaikum teman-teman semua. Baik, berjumpa lagi bersama saya di grup kita. Mudah-mudahan di suasana yang berbeda ini, suasana masih di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan amal kita, ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman, nanti kalau sudah upload video dari saya ini jangan hanya di list, tapi ditonton juga sampai selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, dalam beberapa bedah kasus yang telah kita lakukan secara offline bersama kanit-kanit ataupun secara online, secara Juminar bersama teman-teman semua, bisa disimpulkan banyaknya ketidakcocokan atau ketidaksinkronan antara pengkajian awal kepada pasien atau asesmen ke pasien dengan diagnosa keperawatan yang muncul kepada pasien. Itu sangat penting sekali teman-teman, karena bisa menentukan diagnosa apa yang nanti muncul kepada pasien. Misalnya pengkajian awal kan ada subjektif, ada objektif. Subjektifnya itu data apa yang dihasilkan dari keluhan pasien atau keluarga pasien, riwayat penyakit terdahulunya, ataupun riwayat penyakit yang dialaminya, itu mau dari pasien ataupun dari keluarga pasien. Terus yang kedua, data objektif, itu data yang dapat diukur ya, dapat diukur seperti tensi darah, respirasi, heart rate-nya, saturasi oksigennya, suhu tubuh normal pasiennya. Itu sangat penting sekali. Jadi jangan hanya formalitas saja diceknya, itu harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi kepada pasiennya, karena akan menentukan nanti diagnosa keperawatan yang muncul ke pasiennya, sehingga nanti intervensi keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien juga sesuai dengan diagnosa keperawatannya. Contoh diagnosa medis dengan dyspnea. Kalau untuk diagnosa medis dyspnea misalnya kausanya CHF atau CKD. Namun kalau ditarik ke diagnosa keperawatan, dyspnea itu ada beberapa beberapa penyebab, atau ada 4 besar diagnosa keperawatan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu pola napas tidak efektif, yang kedua bersihan jalan napas tidak efektif, yang ketiganya gangguan pertukaran gas, yang keempatnya yaitu gangguan ventilasi spontan. Nah, pola napas tidak efektif itu di data mayor ya, di data mayornya ada di antaranya ada pola napas abnormal. Nah, kita harus tahu nih, sebagai perawat kita harus tahu pola napas abnormal itu seperti apa. Jadi bagaimana kita bisa menentukan diagnosa keperawatan kalau misalnya pola napas abnormal saja kita nggak tahu. Yang pertama pola napas abnormal yaitu ada pola napas itu ada apne. Tahu nggak apne apa? Bukan, itu apne. Apne itu yaitu pola napas yang teratur, pola napas normal. Apne bukan apne ya. Nah, yang keduanya itu ada takipne. Takipne itu pernapasannya itu cepat. Ini biasanya disebabkan oleh demam, terus nyeri. Terus yang ketiganya ada bradipne. Bradipne itu lambat, pernapasannya lambat. Ini dikarenakan biasanya pada pasien dengan tumor atau dengan alkoholik ya. Terus yang keempatnya ada sinus shock. Sinus shock itu cepat, dalam, dan menjadi lambat. Napasnya cepat, mula-mula cepat, dangkal, dan melambat. Ini biasanya pada pasien dengan adanya peningkatan tekanan intrakranial ya, atau TIK. Terus yang kelimanya itu biot. Biot itu cepat, dalam, dan ada berhentinya, ada periode apnenya. Nah, ini biasanya pada pasien dengan gangguan saraf pusat ya. Terus yang keenam ada kusmaul. Kusmaul itu ada cepat, dalam, tanpa henti. Ini enggak cepat, dangkal, tapi nggak ada periode apnenya. Ini biasanya diketemukan di pasien dengan diagnosa KAD atau asidosis diabetikum ya. Terus yang keempat ada apnestik. Apnestik itu yaitu panjang, dalam, dan
dangkal gitu ya. Nah, ini biasanya pada gangguan saraf pusat. Terus yang ketiganya ada hiperventilasi. Hiperventilasi ini biasanya pada gangguan pada ada lesi pada otak. Terus yang terakhir ada atastik. Atastik itu yaitu pernapasan yang sangat tidak teratur. Ini biasanya pada gangguan pada saraf pusat pernapasan atau medula oblongata ya. Nah itu teman-teman harus tahu pola napas yang abnormal itu apa tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan asuhan keperawatan kita semakin baik dan mudah-mudahan kita menjadi perawat yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.